Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Segenap jajaran keluarga besar SMA Muhammadiyah 1 Temanggung yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wali siswa di rumah yang insya Allah selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat karunia yang berupa kesehatan, panjang umur, iman dan Islam, sehingga kita bisa bertemu kembali dengan teman yang sangat kita rindukan selama 1 tahun lamanya, yaitu Ramadan 1443 Hijriah, yang mana pada pagi hari ini kita sudah memasuki hari kedua Ramadan. Insya Allah selama 1 bulan keluarga besar Muhammadiyah akan memperoleh ilmu yang sangat banyak dari Bapak, Ibu guru, karyawan-karyawati maupun dari perwakilan siswa dan siswi SMA Muhammadiyah 1 Temanggung yang akan menyampaikan kajian-kajian kaitannya dengan ibadah Ramadan 1443 Hijriah. Warga SMA Muhammadiyah 1 Temanggung yang dimuliakan oleh Allah, sekian tahun kita berpuasa, kita evaluasi, kita bermuhasabah, seberapa besar diterimanya puasa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah selama ini kita puasanya masih biasa-biasa saja, ataukah sudah memperoleh puasa yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kita sudah mengetahui bagaimana perintah puasa, bagaimana hal-hal yang membatalkan puasa, dan apa saja yang seyogyanya dilaksanakan selama ibadah Ramadan. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 akan menjadi satu ayat yang sangat tenar di seantero dunia, karena itu adalah merupakan cikal bakal perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman untuk melaksanakan ibadah Syam Ramadan. Begitu juga hadis tadi yang saya sampaikan di mukadimah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbihi. Itu juga menjadi hadis yang sangat populer selama 1 bulan. Ya. Barang siapa yang menegakkan puasa dengan dasar iman dan wahtisaban, penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala,
ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Maka insya Allah Allah akan mengampuni semua dosa-dosa yang telah kita lalui. Pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang mewujudkan puasa yang berkualitas. Karena banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga, hanya mendapatkan susah-susah payah, hanya mendapat lelah-lelah selama beribadah 1 bulan suntuk. Bagaimana supaya kita mewujudkan puasa yang berkualitas selama 1 bulan ini? Maka secara garis besar saja kita harus mampu menghindari 5 perkara. Sekali lagi, untuk mewujudkan puasa yang berkualitas, kita hendaknya mampu menghindari 5 perkara. Yang pertama adalah berdusta. Yang kedua adalah berghibah. Yang ketiga adalah mengadu domba atau memfitnah. Yang keempat adalah bersumpah palsu, berkata bohong. Yang kelima, memandang dengan syahwat kepada lain jenis. Marilah kita uris satu persatu apa-apa saja yang harus kita hindari, dan ini akan merusak puasa kita apabila kita lakukan. Yang pertama adalah berkata dusta. Dusta adalah menyampaikan sesuatu yang berlainan dengan kenyataan. Kalau sekarang adalah hoax, berita palsu. Jika dilihat dalam hal perbuatan, orang yang berdusta juga bisa berperilaku tidak sesuai dengan perkataannya. Dusta merupakan dosa besar dalam Islam, induk dari banyak maksiat. Jika seorang sudah terlanjur berdusta, ia akan melakukan kebohongan untuk menutupi yang pertama. Karena itu, jika orang berdusta selama ia berpuasa, maka ibadah puasanya tidak bernilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasulullah bersabda, ayatul munafiku salasun, idza hadasa kadzaba, wa idza wa'adal khalafa akhlafa, wa idza tumina khana. Pertanda orang yang munafik ada 3. Yang pertama, bila berbicara bohong. Yang kedua, apabila berjanji mengingkari janjinya. Dan yang ketiga, apabila dia dipercaya akan khianat. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain, Rasul juga bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan. Artinya, sia-sia kita berpuasa selama 1 bulan suntuk. Maka kita harus berupaya menghindari perkataan-perkataan dusta di bulan Ramadan yang akan menjadi kebiasaan kita setelah Ramadan usai. Yang kedua adalah membicarakan keburukan orang lain. Membicarakan keburukan orang lain atau disebut ghibah. Orang lain itu tidak pandang jabatan, tidak pandang tinggi rendah, kelas dan sebagainya. Yang penting keburukan orang lain tidak boleh kita bicarakan. Membicarakan keburukan orang lain termasuk perilaku tercela yang dilarang oleh Islam. Seorang yang ahli gosip, orang yang membicarakan keburukan orang lain, dianalogikan seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12,
Ya ayyuhalladzina amanu ajtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wala tajassasu wala taghtabu ba'dukum ba'dha yuhibbu ahadukum ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, kita adalah termasuk orang yang mengaku beriman. Jauhilah kebanyakan purbasangka, kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya sendiri yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah penerima taubat dan lagi maha penyayang. Itu yang Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, perkara yang harus kita hindari adalah mengadu domba atau memfitnah. Karena apa? Adu domba dan fitnah adalah merupakan satu kebencian yang luar biasa kepada orang lain. Adu domba dapat berupa rasa tidak senang melihat orang lain rukun, lalu menyebarkan fitnah itu kepada orang lain untuk merusaknya. Jangankan pahala puasa yang kita dapat, Islam mengancam orang yang melakukan adu domba dengan balasan neraka di akhirat. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, perilaku adu domba tidak akan masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang keempat adalah bersumpah palsu. Sumpah palsu adalah menyatakan sumpah tetapi berbohong, merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama Islam. Apabila jika sampai membawa nama Allah, demi Allah dan sebagainya, di awal sumpahnya, maka perilaku itu termasuk salah satu dari 3 dosa yang paling besar. Larangan bersumpah palsu itu dijelaskan Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 77. Nanti ditadarus di rumah, dibuka sambil direnungkan maknanya. Yang kelima, perkara yang harus kita hindari adalah tidak menjaga mata dari syahwat. Salah satu tujuan puasa ialah menahan hawa nafsu. Tidak hanya lapar, tidak hanya menahan haus, melainkan juga syahwat harus kita tahan. Karena itulah orang yang mengumbar syahwatnya ketika berpuasa, pahala puasanya akan berguguran, sehingga yang tersisa adalah lapar dan haus saja. Salah satu sumber syahwat yang utama ialah pandangan mata. Apabila mata seseorang jelalatan atau liar, tidak menundukkan pandangan pada lawan jenis yang bukan mahramnya, maka ia telah menodai ibadah puasanya. Karena itulah orang muslim harus waspada dengan pandangan matanya. Nabi SAW pernah bersabda, pandangan merupakan satu anak panah iblis. Hadis riwayat Al-Hakim dan At-Tabrani. Itulah pemirsa sekalian, perkara-perkara yang harus kita hindari supaya puasa kita bisa berkualitas. Yang pertama, tidak berdusta, kemudian tidak berghibah, tidak memfitnah, tidak bersumpah palsu, dan tidak memandang dengan syahwatnya kepada yang bukan mahramnya. Semoga manfaat, dan mari kita mohon kepada Allah supaya puasa kita bisa lancar dan diberkahi Allah. Kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahillahu alaina bil yummi wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbullah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami awal Ramadan ketenangan, kekuatan iman, keselamatan dan keislaman.
Allah Rabbku dan Rabbmu. Billahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.